Datuk, beras mahal. Malaysia berencana mengimpor beras dari Indonesia dengan volume besar mencapai 200.000 ton tahun ini. Keberhasilan ini membuktikan kualitas beras dalam negeri telah memenuhi standar internasional. Melalui manajemen stok yang terkelola dengan baik, pemerintah siap memenuhi permintaan tersebut guna memperkuat posisi Indonesia sebagai lumbung pangan regional yang disegani di Asia Tenggara. Good news guys, siapa sangka roda kehidupan muter secepat ini? Dulu kita sering dipandang sebelah mata. Oleh Malaydesh katanya aspal mereka lebih mulus, negaranya lebih maju. Pas urusan perut keguncang, mereka malah ngetok pintu Indonesia. Malaysia minta 200.000 ton beras ke kita guys. Ini sih bukan cuma soal dagang, tapi soal harga diri. Di video ini kita kuyu-kuyu habis kenapa negara jiran tiba-tiba krisis pangan padahal gaya selangit. Kita kupas tuntas gimana Bulog sekarang pegang kendali dan bikin tetangga mati kutu. Tonton sampai habis biar tahu kenapa kita nggak boleh diremehkan lagi. Gimana menurut kalian? Masih berani mereka klaim ini itu kalau nasinya aja dari kita? Komen di bawah, kita diskusi sehat tapi pedes. Bareng Cerindo, kita tertawakan mereka. Terbukti sekarang, Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Stok simpanan beras negara ditingkatkan kepada 300,000 tan metrik bagi memastikan bekalan kekal mencukupi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu juga bertujuan menjamin keperluan asas rakyat di samping menghadapi ketidaktentuan geopolitik semasa. Kerajaan akan terus memantau situasi bekalan makanan dan memastikan stok simpanan beras mencukupi sehingga tempoh 9 bulan sebagai langkah kesiapsiagaan. Akibat perang di Iran ini, ekonomi dunia gawat. Harga minyak sekarang melonjak 2 kali ganda. Makanan, baja yang dibawa sepatutnya daripada Ukraine, Rusia, Eropah, semuanya sekarang ni melambung tinggi. Kerajaan ada pertemuan, cari jalan pertahan. Tapi saya cuma nak bagi tahu awal, cermat, jimat, simpan. Jangan kita lupa bahawa dalam keadaan selesa ini, gambaran di dunia ini sudah kacau bilau. Dalam keadaan krisis, kita tak boleh ada kat mana-mana. Kita kena lihat sebagai sebuah kerajaan. Saya bagi cadangan, duduk berbincang. Macam Kuala Keras pun, ini krisis. Kita kena selesaikan. Saya setuju sebab itu dalam bidang kuasa kami. Duduk yang saya dah habis masa. Beras 200,000 ton, Anwar mohon-mohon. Kalau tak buat macam tu, APBN atau anggaran negara jebol. Memang benar ada permintaan beras sebanyak 200,000 ton dari Malaysia. Perkara ini disampaikan oleh pihak Perum Bulog. Halo sobat politik yang budiman dan suka makan nasi hangat. Hari ini kita dapat kabar yang renyah banget. Serenyah kerupuk kaleng tapi isinya daging semua. Bayangkan Malaysia, negara yang selama ini sering kita jadikan tolok ukur kerapihan di ASEAN, yang aspalnya katanya lebih mulus dari pipi bayi, yang pendapatannya lebih wah, tiba-tiba ngetok pintu rumah kita. Bukan mau balikin rantang, tapi mau minta jatah beras 200.000 ton. Ini momen plot twist yang lebih gokil dari sinetron Azab. Selama puluhan tahun ada narasi besar yang sengaja dipelihara. Malaysia itu stabil, mapan, dan sudah jadi. Indonesia sering dianggap adiknya yang masih belepotan, yang kalau mau maju harus belajar ke sana. Tapi faktanya sekarang, begitu urusan perut keguncang, label negara maju itu mendadak jadi kayak filter Instagram. Kelihatan cakep di layar, tapi aslinya lagi pucat pasi di dapur. Kita harus akui Malaysia itu jago bangun citra. Mereka punya infrastruktur yang emang oke punya, tapi disinilah letak komedinya. Apa gunanya punya gedung tinggi menjulang kalau sawah di bawahnya nggak sanggup menanggung beban perut rakyatnya? Memang betul, pendapatan per kapita mereka lebih tinggi, tapi ingat pepatah lama. Uang nggak bisa dimakan kalau nggak ada yang jual nasi. Minta 200.000 ton beras itu bukan angka iseng buat cadangan kondangan satu provinsi. Itu angka serius yang menunjukkan kalau ada yang bocor di sistem pertahanan pangan mereka. Ini adalah bukti sahih kalau kemajuan itu bukan soal seberapa banyak mal mewah yang berdiri di Kuala Lumpur, tapi soal seberapa mandiri lo saat krisis global datang menghantam. Sekarang siapa yang lebih mapan? Yang punya aspal mulus tapi bingung cari makan, atau yang jalannya masih ada lubang dikit tapi gudang berasnya meluber sampai 5 juta ton? Dulu kita sering minder. Ada rasa inferiority kompleks kalau dibandingin sama tetangga. Wah, Malaysia sudah begini, kita kok masih begitu? Ternyata sejarah itu hobi banget muter balik. Begitu stok di gudang mereka mulai menipis, mereka nggak lagi lari ke negara-negara jauh yang mungkin cuma anggap mereka angka. Mereka lari ke Indonesia, negara yang dulu mungkin sering mereka remehkan sebagai penyuplai tenaga kerja doang. Sekarang, kita adalah penyuplai nyawa buat piring-piring mereka. Ini bukan soal sombong, tapi soal fakta lapangan yang nggak bisa dibantah pakai debat kusir di media sosial. Kemajuan itu cuma kosmetik kalau fondasi dasarnya, yaitu pangan, masih bergantung pada belas kasihan ekspor dari negara tetangga yang dulu dianggap tertinggal. Lucunya, pas berita ini muncul, netizen sana mungkin lagi sibuk membenahi dasi atau pamer kemewahan kota. Tapi di balik layar, pemerintahnya lagi pusing 7 keliling, ngutus orang buat negosiasi harga sama Bulog. Ini tamparan keras buat siapapun yang merasa sudah selesai dengan pembangunan hanya karena punya MRT yang keren. Realitasnya, saat badai ekonomi datang, yang dicari itu beras, bukan aspal.
Yang dicari itu keberlanjutan sawah, bukan sekadar investasi portofolio yang angkanya cuma ada di atas kertas. Jadi buat teman-teman di seberang sana, selamat datang di realitas. Ternyata maju itu bukan cuma soal tampilan, tapi soal kemampuan ngasih makan rakyat sendiri tanpa harus nunggu kiriman dari tetangga yang sering kalian anggap masih belajar. Begitu masuk urusan beras, semua label maju langsung diuji sampai titik nadir. Ternyata gelar abang tua di kawasan ini perlahan mulai luntur. Kita nggak perlu mencaci, kita cukup senyum sambil nanya, mau beras kualitas yang mana nih? Yang pulen atau yang bikin kenyang lama biar nggak gampang panik? Indonesia sekarang bukan lagi sekadar penonton di panggung ASEAN. Kita adalah bandar yang memegang kartu penting. Malaysia boleh saja punya citra lebih mapan, tapi saat ini kuncinya ada di gudang-gudang kita yang penuh sesak itu. Dan itu kawan-kawan adalah kemenangan realitas atas sekadar citra. Nah sekarang mari kita bicara jujur-jujuran sambil sedikit menyindir dengan gaya intelektual tapi tetap gokil. Bayangkan angka ini di kepala kalian, 200.000 ton. Itu bukan cuma sekadar angka di atas nota belanja bulanan ibu rumah tangga. Itu setara dengan ribuan truk kontainer yang antre panjang kalau dijejerin dari Jakarta sampai Surabaya. Pertanyaannya, ada apa dengan dapur tetangga kita? Kalau cuma butuh 1.000 atau 2.000 ton buat jaga-jaga, okelah kita anggap itu belanja rutin. Tapi kalau sudah minta 200.000 ton, itu namanya bukan belanja, itu namanya panggilan darurat. Ini adalah sinyal SOS dari negara yang selama ini kita kira fondasi ekonominya sekuat beton menara kembar. Permintaan Malaysia ini bukan gerakan simbolik buat sekadar mempererat persahabatan, bukan. Ini adalah bukti adanya gap yang menganga lebar antara produksi dalam negeri mereka dengan apa yang dimakan rakyatnya setiap hari. Kalau mereka merasa produksinya aman, gak mungkin mereka sampai harus ngetok pintu Bulog sambil bawa daftar belanjaan segede gaban. Ini lucunya, sebuah negara bisa terlihat sangat perkasa di sektor jasa, finansial, atau otomotif, tapi ternyata kerupuk alias rapuh di sektor yang paling vital, pangan. Bayangkan, mereka punya teknologi, punya modal, tapi ternyata sawahnya nggak sanggup memenuhi ambisi perut rakyatnya sendiri. Ini ibarat orang yang pakai jas bermerek, jam tangan mewah, tapi diam-diam minjam beras ke tetangga sebelah karena stok di dapur tinggal kerak. Pemandangan yang ironis bukan? Kita sering lupa kalau ekonomi itu bukan cuma soal indeks saham yang hijau atau nilai tukar mata uang yang stabil. Fondasi ekonomi yang paling purba dan paling jujur itu adalah ketahanan pangan. Malaysia boleh punya pendapatan per kapita yang bikin kita iri dulu, tapi saat rantai pasok global keguncang dan mereka nggak punya cadangan yang cukup, semua angka-angka keren itu jadi nggak relevan. Ini adalah teguran keras buat konsep negara maju ala mereka. Jangan-jangan selama ini mereka terlalu sibuk memoles sektor yang kelihatan hebat di mata dunia, tapi lupa kalau rakyat itu butuh nasi, bukan cuma butuh foto di depan gedung ikonik. 200.000 ton ini membongkar rahasia umum bahwa Malaysia itu sangat bergantung pada dunia luar untuk urusan yang paling mendasar. Begitu sumber impor lain macet atau mahal, mereka baru sadar kalau tetangga yang selama ini mereka anggap masih merayap ternyata punya gudang yang melimpah. Banyak negara maju emang impor pangan itu biasa, tapi cara mereka, Malaysia, mendekat ke kita saat ini menunjukkan posisi tawar yang bergeser. Ini bukan lagi soal Indonesia yang butuh pasar, tapi soal mereka yang butuh pasokan, supaya nggak terjadi kerusuhan perut di sana. 200.000 ton itu bukan angka main-main, itu adalah jaminan kestabilan sosial sebuah negara. Kalau sampai gagal dapat, taruhannya bukan cuma inflasi, tapi juga kredibilitas pemerintah mereka di mata rakyatnya sendiri. Lucu ya, yang dulu sering kasih tips gimana caranya jadi negara efisien, sekarang malah lagi sibuk ngitung harga per kilogram ke kita. Ini membuktikan bahwa sekuat apapun ekonomi sebuah negara, kalau nggak punya kemandirian pangan fondasi, itu cuman kayak tumpukan kartu yang bisa roboh kapan saja di tiup krisis. Jadi, mari kita ajukan pertanyaan nakal. Kalau buat urusan beras aja harus cari bantuan keluar dengan jumlah fantastis, seberapa kuat sebenarnya fondasi ekonomi yang selama ini dibangga-banggakan itu? Jangan-jangan, selama ini mereka cuma jago di dekorasi, tapi fondasinya terbuat dari kertas yang gampang basah kena air. Ternyata di ASEAN ini, label I lebih maju itu seringkali cuma bungkus. Isinya ternyata lagi minta tolong ke tetangga yang stok berasnya sedang luber sampai 5 juta ton. Jadi siapa nih sekarang yang benar-benar punya fondasi beton? Kalau hidup ini adalah sebuah film, maka sekarang kita lagi ada di adegan di mana si tokoh utama yang dulu sering dibully tiba-tiba muncul pakai setelan jas mahal sambil bawa kunci gudang. Lucu kan? Dulu narasi yang berkembang di kawasan ASEAN itu selalu sama. Indonesia itu pasar, Indonesia itu konsumen, Indonesia itu tukang impor. Kita sering dibanding-bandingkan dengan Malaysia yang katanya sistem pertaniannya lebih modern, manajemennya lebih rapi, dan visinya lebih jauh ke depan. Tapi coba lihat sekarang, meja makan sudah berbalik. Yang dulu sering kasih ceramah soal efisiensi, sekarang lagi berdiri di depan pintu kita sambil nanya, boleh nggak kita ambil 200.000 ton? Ini bukan cuma soal dagang kawan, ini soal pergeseran harga diri bangsa. Dulu kita sering minder kalau bahas beras. Setiap kali pemerintah bilang mau impor, netizen kita langsung riuh rendah merasa kita gagal jadi negara agraris. Tapi diam-diam,
Indonesia melakukan manuver yang nggak disadari tetangga. Kita perkuat produksi dalam negeri, kita genjot penyerapan gabah petani, dan kita bikin Perum Bulog jadi punya otot yang kuat. Hasilnya, saat dunia lagi pusing sama krisis pangan dan cuaca yang tanggak menentu, stok kita malah tembus 4 juta ton. Bahkan diproyeksi bakal nyentuh 5 juta ton. Ini namanya flexing yang elegan. Kita nggak perlu koar-koar di media internasional kalau kita hebat. Cukup dengan punya stok yang melimpah saat orang lain kekurangan, itu sudah jadi pesan yang sangat tajam dan menusuk. Kejadian ini ngasih pelajaran penting buat siapapun yang hobi meremehkan. Posisi di atas itu nggak permanen. Dulu Malaysia mungkin merasa di atas angin melihat Indonesia yang sibuk ngurusin keruwetan dalam negerinya. Tapi mereka lupa kalau raksasa yang sedang bangun itu punya potensi yang enggak terbatas. Sekarang Malaysia harus menelan kenyataan pahit bahwa ketergantungan mereka justru lari ke negara yang dulu sering mereka pandang sebelah mata. Ini adalah titik balik di mana Indonesia bukan lagi cuma jadi pelengkap di peta perdagangan regional, tapi jadi penentu. Kita bukan lagi sekadar pasar yang bisa dijejali barang, tapi kita adalah penyuplai yang punya kendali. Kalau kita bilang tunggu dulu stok dalam negeri lebih penting, mereka bisa apa? Paling cuma bisa nunggu sambil garuk-garuk kepala yang nggak gatal. Menariknya lagi, dalam pembahasan teknis ini, Malaysia bukan cuma asal minta. Mereka nanya soal kualitas, harga, dan kontrak. Artinya apa? Mereka mengakui kalau beras kita itu layak masuk ke piring rakyat mereka. Ini pengakuan de facto atas kualitas kerja petani kita. Dulu mungkin mereka pikir beras Indonesia itu cuma kelas 2. Tapi pas perut sudah mulai teriak, baru sadar kalau beras dari tetangga yang tertinggal ini ternyata punya standar yang oke punya. Jadi, sekarang siapa yang tertinggal? Yang punya barang melimpah atau yang punya uang tapi nggak ada barangnya? Dunia itu memang bulat, tapi dalam urusan beras di ASEAN, rodanya lagi berputar kencang ke arah kita. Di kawasan ini yang hari ini membeli bisa jadi besok menjual, dan sebaliknya. Bedanya Indonesia saat ini lagi megang kendali putarannya. Dulu kita sering disuruh belajar ke sana. Sekarang mungkin mereka yang harus bawa buku catatan buat nanya, gimana sih caranya supaya gudang kita bisa penuh kayak di Indonesia? Sebuah perubahan posisi yang bikin kita pengen senyum simpul sambil bilang, gimana? Enak kan beras tetangga? Nah, ini dia bagian favorit saya. Kalau kalian buka media sosial, dari TikTok sampai X, dulu Twitter, suasana hubungan Indonesia-Malaysia itu udah kayak nonton derby sepak bola yang gue nggak pernah selesai. Isinya apa? Saling sindir, saling klaim, saling bandingin siapa yang lebih hebat, siapa yang aspalnya lebih mulus, sampai siapa yang rendangnya paling asli. Pokoknya, di dunia maya kita ini udah kayak musuh bebuyutan yang nggak bakal mungkin duduk satu meja. Tapi begitu kita tengok ke dunia nyata, tepatnya di meja perundingan ekonomi, pemandangannya bikin kita pengen ketawa sambil nepok jidat. Di saat netizen lagi sibuk adu argumen soal siapa yang lebih maju, pemerintah Malaysia justru lagi kirim utusan buat ngetok pintu ke Bulog. Ironis kan? Yang satu sibuk ngetik hujatan, yang satu lagi sibuk nanya, bos, beras 200.000 ton masih ada stok enggak? Harganya diskon dikit lah buat tetangga. Disinilah letak komedinya. Hubungan ekonomi itu kawan, ternyata nggak punya perasaan. Dia nggak peduli sama ego kalian di kolom komentar. Dia nggak peduli kalau kalian habis berantem soal asal-usul lagu daerah atau batik. Begitu urusan supply dan demand alias urusan perut bicara, semua gengsi itu langsung masuk laci dan dikunci rapat-rapat. Malaysia butuh makan, Indonesia punya barangnya. Titik. Urusan netizen mau cakar-cakaran di kolom komentar, itu dianggap bumbu penyedap aja sama para pejabat di meja negosiasi. Saat netizen kita mungkin lagi merasa menang karena mereka mau impor dari kita, dan netizen sana mungkin lagi sibuk mencari alasan buat nutupi rasa malu. Para birokrat dan pengusaha justru lagi asyik ngitung untung rugi. Ini membuktikan kalau konflik digital itu seringkali nggak relevan, bahkan bisa dibilang sampah kalau dibandingin sama realitas ekonomi yang dingin dan pragmatis. Pernah nggak kalian bayangin? Seorang netizen Malaysia mungkin lagi ngetik komentar sombong soal infrastruktur mereka. Padahal di saat yang sama, nasi yang dia makan nanti malam mungkin berasal dari gabah yang dipanen petani di Jawa atau Sulawesi. Atau sebaliknya, kita bangga-banggakan ekspor beras, tapi kita sendiri masih sering ribut soal harga beras di pasar induk. Dunia diplomasi itu emang penuh wajah ganda. Di depan kamera mungkin formal, di media sosial rakyatnya perang. Tapi di bawah meja, tangan mereka saling jabat erat karena ada kepentingan yang harus diamankan. Malaysia sadar, mau sesombong apapun mereka soal pendapatan per kapita, kalau rakyatnya lapar gara-gara nggak ada beras, kursi kekuasaan bisa goyang. Makanya daripada dengerin ocehan netizen yang gini nggak mengasih makan, lebih baik mereka rendah hati sebentar buat ngamanin pasokan dari Indonesia. Sebenarnya fenomena ini adalah cermin buat kita semua. Seringkali kita terjebak dalam sentimen semu yang dibikin-bikin. Kita merasa paling hebat atau paling benar. Padahal di tingkat negara, kita ini saling butuh kayak sepasang sepatu. Malaysia butuh stabilitas pangan dari kita, dan kita butuh pasar ekspor buat memperkuat devisa. Jadi kalau besok kalian lihat ada lagi keributan soal Malaysia versus Indonesia di medsos, senyumin aja. Bayangkan saja di sela-sela makian itu, ada truk-truk beras kita yang lagi siap-siap meluncur ke arah mereka.
Itu adalah bentuk sindiran paling telak dari kenyataan untuk dunia maya. Di akhir hari, yang menang bukan netizen yang dapat like paling banyak atau yang paling jago menghujat. Yang menang adalah mereka yang duduk tenang di meja negosiasi sambil tanda tangan kontrak jutaan dolar. Intinya, yang ribut di komentar cuma dapat kuota habis. Yang untung justru mereka yang berjabat tangan di meja negosiasi. Jadi, masih mau baper sama komen netizen tetangga? Ingat, perut mereka itu sekarang lagi disandera sama stok beras di gudang kita. Nah, setelah kita puas menyentil tetangga sebelah dari tadi, sekarang saatnya kita ngaca sebentar. Iya, ngaca. Jangan sampai karena kita lagi punya stok 5 juta ton, kita langsung merasa jadi raja dunia yang nggak bisa jatuh. Ingat pepatah lama, di atas langit masih ada langit, di atas gudang beras masih ada musim kemarau panjang. Indonesia punya surplus? Betul, kita bakal ekspor 200.000 ton? Mungkin saja. Tapi jangan lupa, sejarah pangan kita itu lebih mirip roller coaster daripada jalan tol. Hari ini kita bisa sombong jadi penyuplai, tapi ingat nggak, kalau tahun lalu atau beberapa tahun lalu, kita sempat megap-megap gara-gara harga beras terbang tinggi dan antrean bansos mengular di mana-mana. Bahayanya kalau kita terlalu cepat jemawa adalah kita jadi lengah. Merasa sudah hebat, merasa sudah swasembada abadi, terus lupa kalau yang namanya pertanian itu sangat bergantung sama alam dan kebijakan yang nggak boleh mencela-mencele. 200.000 ton buat Malaysia itu prestasi? Iya, tapi kalau besok tiba-tiba El Nino datang lagi dan stok kita menipis, apakah kita masih bisa tertawa lebar? Jangan sampai niat kita buat keren-kerenan jadi pengekspor malah bikin rakyat sendiri teriak karena harga di pasar lokal ikutan naik. Pemerintah dan Bulog harus benar-benar main cantik. Jangan cuma ngejar gengsi dibilang pahlawan ASEAN, tapi lupa kalau tugas utamanya adalah jagain piring rakyat di pelosok negeri sendiri. Ekspor itu bagus kalau perut di rumah sudah benar-benar kenyang, bukan cuma karena pengen pamer ke tetangga. Kita harus punya kerendahan hati untuk ingat bahwa Indonesia pun pernah ada di posisi Malaysia saat ini. Pernah krisis, pernah bingung cari pasokan, dan pernah tergantung pada negara lain. Posisi kita yang kuat sekarang adalah hasil kerja keras yang belum selesai. Surplus saat ini sifatnya sementara dan sangat tergantung pada musim serta kebijakan serapan gabah. Kalau kita lengah, besok lusa posisi itu bisa tukaran lagi. Jangan sampai hari ini kita kirim beras ke Malaysia, tahun depan kita malah beli lagi dari mereka atau Thailand dengan harga lebih mahal. Itu namanya bukan strategi, itu namanya sedekah gengsi. Kita harus tetap kritis. Apakah 5 juta ton itu benar-benar aman buat 280 juta mulut di Indonesia? Jangan sampai angka di atas kertas itu cuma angka cantik buat laporan, tapi realitanya di pasar induk masih bikin ibu-ibu pusing 7 keliling. Keberhasilan kita saat ini seharusnya dijadikan momentum untuk memperkuat sistem, bukan cuma buat ajang saling ejek di medsos. Kita tunjukkan bahwa Indonesia itu besar karena sistem pangannya kokoh, bukan karena kebetulan lagi untung. Malaysia minta beras kita, itu pengakuan. Kita sanggup kasih, itu kekuatan. Tapi tetap waspada, itu kecerdasan. Jangan sampai rasa bangga kita berubah jadi kesombongan yang bikin kita buta. Kita harus tetap menuntut pemerintah untuk konsisten. Pastikan petani kita sejahtera, bukan cuma gudang Bulog yang penuh. Karena pada akhirnya kekuatan sejati sebuah negara bukan diukur dari berapa banyak dia bisa ekspor ke tetangga, tapi seberapa tenang rakyatnya saat duduk di depan meja makan. Jadi buat kalian yang sudah siap-siap bikin meme Indonesia pemasok Malaysia, tahan dulu sebentar, simpan dulu energinya. Nikmati faktanya, tapi jangan lupa pesannya. Hari ini kita ekspor dengan gagah, tapi besok kita bisa impor lagi dengan pasrah kalau kita lupa diri dan lengah. Mari kita jaga surplus ini dengan otak, bukan cuma dengan urat leher. Kita bisa tarik kesimpulan yang lebih dalam dari sekadar Malaysia sok, tapi minta beras. Itu narasi dangkal. Narasi yang lebih berkelas adalah di Asia Tenggara, status lebih maju itu ternyata sangat rapuh. Kemegahan fisik seringkali menipu jika tidak dibarengi dengan kemandirian fondasi hidup. Yang menentukan siapa pemimpin kawasan yang sebenarnya bukan siapa yang terlihat paling hebat di brosur pariwisata, tapi siapa yang paling siap saat krisis pangan dunia menghantam. Indonesia saat ini sedang menunjukkan bahwa otot asli sebuah negara ada di sawah, di gudang-gudang pangan, dan di kebijakan yang mengutamakan rakyat sendiri sebelum membantu orang lain. Kita bukan lagi negara yang bisa diremehkan dengan narasi masa lalu. Kita adalah masa depan yang pegang kendali pasokan. Tapi ingat, tetaplah jadi bangsa yang besar. Bantu tetangga saat mereka butuh, tapi pastikan dapur kita sendiri tetap ngebul paling kencang. Sekian dan terima kasih. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis opini publik dengan gaya bahasa santai. Tidak ada niatan untuk menyebar kebencian atau memecah belah. Mari kita bahas fakta dengan kepala dingin sambil tetap cinta NKRI. Satukan Indonesia.